Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GPIB yang ada di seluruh Indonesia. Kembali kita berjumpa dalam kegiatan Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Saibi Nainggolan, Pendeta Jemaat di GPIB Maranatha Pematang Siantar dan melayani secara khusus di Bajem Tonduhan. Hari ini Selasa 3 Agustus 2021. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam Yesus yang penuh rahmat, yang menghadirkan hari baru bagi kehidupan kami anak manusia. Khususnya di pagi ini Kau boleh bangunkan kami dalam keadaan sehat. Kau boleh memberi hari baru bagi kehidupan kami untuk kami jalani bersama dengan-Mu dan saudara-saudara kami. Tuhan, sebelum kami melangkah untuk itu semua, kami rindu dituntun oleh firman-Mu, agar firman-Mu menguatkan, meneguhkan, dan membimbing kehidupan kami, khususnya di hari ini dalam menjalani berbagai aktivitas kami. Berkati kami dalam membaca dan merenungkan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapa yang dikasihi Tuhan, pada hari ini bacaan kita hari Selasa 3 Agustus 2021 dari Kejadian 9 ayat 1 sampai dengan 17. Tapi sesuai dengan SBU itu, saya ajak kita fokus pada ayat yang pertama. Dengan judul perikop bacaan kita pada hari ini, Kejadian 9 ayat 1 sampai 17, perjanjian Allah dengan Nuh. Kita baca ayat pertama. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di tengah kehidupan kita. Ibu Bapa dan saudara-saudara, warga jemaat GPIB dimanapun Anda berada, pada hari ini, di hari Selasa ini, kita membaca tentang perjalanan salah satu umat manusia atau manusia yang Allah hadirkan ke tengah dunia ini, yaitu Nuh. Mulai hari Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Nuh. Siapa dia, bagaimana kontekstualitas kehidupan pada masanya, dan bagaimana dia punya gambaran pribadi yang bergaul akrab dengan Tuhan. Dalam kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian 6, kita mengetahui dan mendapat gambaran bahwa kehidupan Nuh pada masa zamannya bukanlah kehidupan yang mudah. Kehidupan Nuh diperhadapkan dengan kehidupan yang keras, diperhadapkan dengan kehidupan yang penuh dengan kejahatan manusia. Sehingga Allah dikatakan memerintahkan Nuh untuk melanjutkan karya kehidupan di tengah dunia ini. Dalam ayat 8 pasal 6 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Sekalipun pada zaman Nuh, kehidupan manusia demikian bobrok, jatuh secara spiritualitas, sekalipun kehidupan pada masanya penuh dengan permusuhan terhadap Allah, tetapi Nuh menampilkan kehidupan dia pribadi yang berbeda bersama dengan istri dan anak-anaknya. Dalam Kejadian pasal 6 ayat 9 dikatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ibu Bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Nuh ditampilkan dalam kitab suci Alkitab sebagai seorang pribadi,
sebagai orang yang punya hubungan yang akrab, bergaul akrab dengan Tuhan. Dia menjadi orang yang selalu ingin rindu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Sehingga dia menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi dunia ini. Ketika Allah memerintahkan Nuh dengan kuasanya yang besar untuk membuat sebuah bahtera, di mana dia akan mengisi bahtera itu bersama anggota keluarganya dan memasukkan berbagai tumbuhan maupun hewan sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Allah ingin berencana ada kehidupan baru bersama dengan Nuh ketika Allah mengakhiri peristiwa air bah. Dengan ini saya katakan bahwa Nuh dan keluarganya dengan hidup benar di mata Tuhan, dengan hidup berbeda dengan orang-orang sezamannya, dia menjadi pribadi yang diberkati Tuhan. Itu dikatakan dalam pasal 6 ayatnya yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dia selalu dilingkupi dengan berkat, dilingkupi dengan kasih, dilingkupi dengan pertolongan dan perlindungan dari Bapa di sorga. Itulah yang semakin diperjelas dalam pembacaan kita pada saat ini di hari Selasa. Di hari Selasa ini bacaan kita khususnya ayat 1 pasal 9 dikatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Di sini Allah memberikan sebuah kata atau kalimat yang penuh dengan makna yang positif. Allah mencurahkan berkat yang melimpah bagi Nuh dalam kehidupannya bersama dengan anak-anaknya, bersama dengan anggota keluarganya. Bahkan Allah memerintahkan dia untuk beranak cucu, untuk melanjutkan kehidupan pasca air bah yang menelan korban begitu banyak, di mana kehidupan hanya tersisa dari keluarga Nuh sebagai manusia ciptaan Tuhan. Sehingga dengan kata lain, Nuh diberkati, keluarganya diberkati, sehingga dia menjadi jalan perpanjangan berkat Tuhan untuk melanjutkan kehidupan yang baru. Mengapa Nuh demikian luar biasa dalam kehidupannya? Dia dipakai oleh Tuhan untuk melanjutkan kehidupan ini. Dia dipakai oleh Tuhan untuk mengelola alam ini dengan baik setelah peristiwa air bah. Bahkan Allah mengikat perjanjiannya dalam bacaan kita tentang tidak akan ada lagi peristiwa air bah setelah kejadian yang dialami Nuh. Karena tadi dalam pasal 6, Nuh berkawan akrab dengan Tuhan. Nuh punya relasi yang intim dengan Tuhan, sehingga Allah mengajak dia untuk membangun kehidupan yang baru. Allah memakai dia menjadi perpanjangan berkat Tuhan bagi manusia. Artinya yang menarik bagi saya, bagi kita semua pada pagi hari ini Bapak Ibu, tidak hanya Nuh yang diberkati oleh Tuhan dalam konteks ini, tapi dikatakan Nuh dan anak-anaknya. Artinya keluarganya. Nah, ini jugalah yang tentu menjadi kerinduan bagi kita semua, bahwa kehidupan kita baik dalam keluarga, seluruh anggota keluarga kita diberkati dan penuh dengan berkat oleh Tuhan. Tapi untuk menjadi orang yang diberkati, penuh dengan berkat dalam keluarga, bukan hal yang mudah. Karena kita harus berjumpa dengan berbagai tantangan kehidupan, baik dari luar diri kita, keluarga kita, maupun dari dalam diri kita dan keluarga kita. Bagaimana Nuh pada waktu itu harus hidup di tengah zamannya yang penuh dengan kejahatan manusia. Tapi dia dituntut untuk tetap hidup suci, hidup benar, kudus di mata Tuhan. Dia harus melawan arus kehidupan. Dia tidak boleh terpengaruh oleh dunia. Dia harus bisa tampil beda sebagai keluarga pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Bahkan ketika dia membangun bahtera sesuai perintah Tuhan, untuk bisa mempertahankan kehidupan di tengah dunia ini, itu bukan perkara yang mudah Bapak Ibu. Karena tentu pada masa itu orang akan menertawakan Nuh. Orang-orang di sekitarnya mungkin akan mencemooh Nuh.
akan meledek Nuh karena dia membangun sebuah bahtera yang besar sementara tidak ada hujan pada waktu itu. Sementara tidak ada banjir waktu itu. Sementara tidak ada bencana alam pada waktu itu. Mungkin saja Nuh mengingatkan orang-orang pada masanya untuk berbuat yang sama, untuk bertobat. Tetapi dia tidak didengar dan tidak dihargai. Inilah realitas yang akan kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita harus bisa tampil beda. Kita harus bisa melawan arus kehidupan. Kita tidak bisa terpengaruh oleh hal-hal di luar kita dengan alasan untuk pembenaran diri kita. Kita harus bisa punya komitmen yang setia kepada Tuhan. Tidak hanya kita, tapi keluarga kita. Ayah, ibu, anak-anak, orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Kita harapkan diberkati dan penuh dengan berkat dari Tuhan. Tapi untuk menerima berkat Tuhan, agar keluarga kita diberkati seperti keluarga Nuh, saya katakan tidak mudah Bapak Ibu. Karena kita akan berjumpa dengan cemooh. Kita akan berjumpa dengan ejekan. Kita akan berjumpa dengan ujian. Kita akan berjumpa dengan realitas yang tentu sulit untuk kita katakan kita melawan arus kehidupan. Ketika ketidakjujuran adalah barang yang langka. Kedisiplinan adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Ketika hal-hal positif harus tetap kita lakukan. Sementara dunia sekitar kita sudah menganggap itu barang yang tidak berlaku. Inilah menjadi ujian bagi kita umat Kristiani. Tidak ada satupun keluarga, khususnya kita keluarga GPIB yang ada dimanapun kita berada. Pasti kita punya kerinduan untuk diberkati oleh Tuhan. Tapi Tuhan mau kita setia pada Dia. Kita memikul salib kita seperti Nuh, memikul salibnya bersama keluarganya, hidup taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan sekalipun sekitarnya mencemooh, menjatuhkan, menjelekkan dan sebagainya dalam kehidupannya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau terlebih di tengah pandemi ini kita harus bisa tetap setia mengikut Tuhan. Kita tidak bisa membenarkan diri kita untuk melakukan yang salah karena kesulitan kehidupan kita. Kita tidak bisa membenarkan keburukan, kekurangan kita karena kita katakan kita tidak mampu atau kita kesulitan. Kita harus hidup kudus di mata Tuhan. Kita harus bisa menampilkan karya Tuhan. Dan yang terpenting, Tuhan mau kita jadi saluran berkat seperti Nuh di kehidupan ini. Sekalipun pandemi menggoncang ekonomi kita, menggoncang peribadahan kita, menggoncang kehidupan relasional sosial kita, tapi Tuhan mau kita tetap jadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan pendeta, rekan-rekan presbiter, seluruh jemaat GPIB dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati dan kita menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam kegiatan morning call pada hari Selasa ini. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan lewat firman. Kiranya firman ini menguatkan kami dan mengokohkan kami untuk hidup seperti Nuh bersama keluarganya, agar hidup kami dan keluarga kami diberkati dan menjadi berkat dimanapun kami berada. Berkati khususnya bangsa kami dalam menangani pandemi COVID. Berkati gereja kami dalam mengalami, dalam berjumpa dengan berbagai hal di tengah pandemi ini, agar iman kami semakin kuat kepadamu. Di dalam Yesus kami berdoa, kami bermohon, terlebih kami berpengharapan. Amin. Shalom, selamat berjumpa dalam night call. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu sekalian.